Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada pertemuan ketiga, kita akan belajar tentang Arabic for Economic. Topik pembahasannya adalah tentang riba. Seperti biasa, saya akan memaparkan sedikit materi tentang riba, kemudian Anda meresum, dan setelah itu bersiap untuk mengikuti kuis. Jangan lupa juga yang kedapatan tugas pada pertemuan ketiga dengan topik riba, yaitu mahasiswa dengan nomor absen 4-6 atau menyesuaikan sesuai dengan jumlah mahasiswa dalam satu kelas masing-masing. Yang jelas yang kedapatan topik riba dalam pertemuan ketiga, silakan Anda mengunggah tugas Anda nanti dalam item kuis. Kita mulai dari covernya seperti biasa. Ini formatnya sama saja. Yang membedakan adalah judulnya, kemudian nama mahasiswa dan NIM-nya, dan juga kelasnya. Yang membedakan itu silakan Anda sesuaikan dengan identitas Anda masing-masing. Riba menurut bahasa adalah ziyadah, artinya bertambah. Ini diambil dari buku Dr. Sri Sudiarti yang berjudul Fikih Muamalah Kontemporer, halaman 65. Dari segi terminologi, riba ini dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip syarat. Baik, dalam matan Ghoyah wa Takrib milik Abi Syuja, war riba fid dhahab wal fiddah wal mat'umat wala yajuzu bai'ad dhahab bid dhahab wal fiddah kadzalika illa mutamasilan naqdan, dan seterusnya. Yang mana ini dijelaskan bahwa riba itu berlaku pada emas, pada perak, dan beberapa makanan. Nah, ini jadi ada tertentu ya, komoditi tertentu, barang ribawi. Dan yang tidak diperbolehkan adalah menjual emas dengan emas. Nah, itu nggak boleh, kecuali timbangannya sama. 1 gram emas ditukar dengan 1 gram emas juga. Ini yang satu jenisnya cincin, yang satu jenisnya gelang. Nah, itu boleh, dan kontan. Nah, nanti akan kita bahas secara lebih detail ya. Baik, ini penjelasannya saya ambil dari terjemah matan Ghoyah wa Takrib yang diterjemahkan oleh Galih Maulana, halaman 7-8, bisa dicek ya. Bagaimana implementasi riba ini? Kita cermati, ada riba dain atau riba dalam hutang piutang, ada riba fadl, riba yang selisih timbangannya, kemudian ada riba nasiah, riba yang dilaksanakan dengan bertempo. Yang pertama kita akan membahas riba dain atau riba dalam hutang piutang. Penambahan harta sebagai denda dari penambahan tempo, bayar hutangnya atau tambah nominalnya dengan mundurnya tempo. Nah, ini yang disebut dengan riba hutang piutang. Contohnya, meminjam uang 1 juta, kemudian dikembalikan lebih 1.100.000. Nah, lebihannya ini dinamakan riba. Kalau uang harus sesuai dengan nominalnya, karena uang dengan uang sejenis. Kenapa ada tambahan? Oh, karena dia bayarnya terlambat, jadi ini sebagai denda. Nah, dengan alasan apapun, ini dinamakan dengan riba. Atau ketika ditagih, uangnya belum ada, terus dia hanya membayar pertambahannya saja. Dia kasih uang 50.000 atau 100.000, tetapi uang yang 1 jutanya nanti. Nah, ini juga masuk dalam kategori riba penambahan tempo atau denda. Yang kedua, nah ini biasa disebut dengan riba jahiliyah, karena sering sekali riba ini diterapkan pada zaman jahiliyah dulu, yaitu pinjaman dengan bunga yang dipersyaratkan di awal akad. Kalau pinjam 1 juta, nanti kembalikan 1 bulan ke depan senilai 1.100.000. Nah, ini disepakati di awal. Jadi apabila dia 2 bulan maka 200, apabila 3 bulan 300, dan terus berikutnya seperti itu. Ini namanya riba jahiliyah, riba yang disepakati di awal peminjaman. Dan ini terjadi pada zaman jahiliyah dulu. Makanya turun firman Allah yang menegaskan bahwa transaksi ini dinamakan riba dan tidak boleh dilakukan atau haram. Kita lanjut pada riba fadl, selisih timbangan. Contohnya bagaimana? Ada 1 gram emas dengan 24 karat
itu ditukar dengan 1,5 gram emas 21 karat. Nah, jadi ada yang 24 karat, ada yang 21 karat. Nominalnya yang ini 1 gram, yang ini 1,5. Tetapi jenisnya sama. Nah, ini dinamakan riba fadl. Kita lanjut dulu. Contoh lain adalah ada 1 kilo gandum kualitas nomor 1 ditukar dengan 2 kilo gandum kualitas nomor 2. Sama-sama gandum, tapi jumlahnya beda, yang satu 1 kilo, yang satu 2 kilo. Namanya riba fadl. Atau dalam deskripsinya bagaimana? Barang tamasul atau barang yang sejenis, ini emas, ini juga emas, yang ini gandum, ini juga gandum. Itu namanya barang tamasul sejenis. Ini apabila ditransaksikan atau dibarterkan itu tidak boleh tafadul, tidak boleh selisih timbangan, harus sama. Kalau ini 1 gram, ini juga harus 1 gram, walaupun yang ini 24 karat, yang ini 21 karat, tapi jenisnya kan sama, emas, maka ini tidak boleh ada selisih timbangan. Sama dengan gandum, kalau sama-sama jenisnya gandum, maka kalau ini 1 kilo, ya tukarnya juga 1 kilo, walaupun yang ini kualitas nomor 1, yang ini kualitas nomor 2, ini sejenis. Nah, jadi tidak boleh tafadul, tidak boleh ada selisih timbangan. Baik, kalau misalnya menjalankan seperti nomor 1 dan 2 ini, maka ini termasuk riba fadl. Bagaimana supaya terhindar dari riba fadl? Nah, di sini ada contohnya. Apabila Anda punya 1 gram emas, kemudian ditukar dengan 20 gram perak, nah ini boleh, tidak masalah ya, karena jenisnya beda. Ini emas, ini perak. Jadi nominalnya ini 1, ini 20. Nah, nggak apa-apa, berbeda. Sama dengan ini, ada 1 kilogram gandum ditukar dengan setengah kilo kurma. Yang ini 1, yang ini setengah. Boleh, karena apa? Jenisnya beda, yang 1 gandum, yang 1 kurma. Atau contoh nomor 3 yang sering kita lakukan. Kita punya uang rupiah senilai 14.000, kemudian kita tukar dengan uang dolar sebesar 1 dolar. Ini boleh, bukan riba. Coba kita lihat deskripsinya. Barang tidak tamasul atau tidak sejenis, yang ini emas, yang ini perak, yang ini gandum, ini kurma, yang ini rupiah, yang ini dolar, berarti tidak sejenis. Itu boleh tafadul, boleh selisih timbangan, yang ini 1 gram, yang ini 20 gram, yang ini sekilo, yang ini setengah kilo, yang ini 14.000, yang ini 1 dolar. Nah, itu boleh selisih timbangannya ya. Dan juga harus takobuh, ada syaratnya, harus takobuh. Takobuh adalah cash, tunai langsung di tempat. Jadi Anda boleh menukar 14.000 rupiah ini dengan 1 dolar. Syaratnya harus cash. Transaksi selesai seketika itu juga. Yang tidak boleh bagaimana? Anda menukar uang 14.000, tapi uang dolarnya gantinya ini diberikan 5 hari lagi atau seminggu lagi. Nah, ini yang tidak boleh. Karena apa? Bisa jadi seminggu kemudian atau 5 hari kemudian itu nilai dolar sudah berubah. Itu yang dikhawatirkan. Oleh karenanya syaratnya adalah harus takobuh, cash, tunai langsung di tempat. Baik, ini tentang riba fadl. Coba kita cermati, ada riba nasiah atau tempo. Contohnya bagaimana? Ada 5 gram emas dibarter dengan 5 gram emas juga. Yang satu dalam bentuk gelang, yang satu dalam bentuk kalung. Kemudian dilunasinya bulan depannya. Ini namanya riba nasiah, tempo. Barang tamasul yang sejenis ini sama-sama emas ya. Ini boleh sebenarnya tamasul ini, karena apa? Nominalnya sama, ini 5 gram, ini 5 gram. Ini sebenarnya boleh dari segi barang dan nilainya. Sejenis, sama-sama emas, tapi nilainya kan sama, ini boleh. Yang tidak boleh apa? Nasiahnya ini, temponya ini, dilunasi bulan depannya ini nggak boleh. Kalau mau barter, yang satu gelang, yang satu kalung, sama-sama emas, sama-sama 5 gram, itu harus seketika. Maka cara menghindari riba nasiah adalah 5 gram emas sama 5 gram emas, yang satu gelang, yang satu kalung, itu ditransaksikan secara tunai atau cash langsung di tempat. Nah, ini yang bukan riba. Jadi kalau transaksi sejenis ini boleh. Barang tamasul atau sejenis itu harus takobut atau cash, tunai langsung di tempat. Baik, inilah contoh dan pengertian riba nasiah. Kita lanjut. Ada juga jenis riba
yang mana transaksi itu mengandung riba fadl dan mengandung riba nasiah. Contohnya bagaimana? Di sini ada emas, sama-sama emas, ya, sejenis ya. Harusnya kan timbangannya sama ini. Tapi ini berbeda, yang satu 5 gram, yang satu 6 gram. Timbangannya berbeda, padahal sama-sama emas. Nah, dari segi ini nilainya aja, timbangannya aja sudah masuk riba fadl. Lah kok transaksinya diselesaikan atau dilunasi bulan depan? Ini yang 5 gram emas berupa gelang ini sudah diberikan, tapi tukarnya, barang barternya 6 gram emas kalung diberikan bulan depannya. Nah, maka yang tempo ini bulan depan, pelunasan bulan depan atau barternya bulan depan ini termasuk riba nasiah. Deskripsinya seperti ini. Barang tamasul atau sejenis tidak boleh tafadul, tidak boleh selisih timbangan, dan tidak boleh nasiah, tidak boleh tempo. Maka kalau di sini sudah selisih timbangan dan di sini juga tempo, dia termasuk dalam riba fadl dan riba nasiah. Baik, sampai sini 3 jenis sudah kita bahas. Perhatikan bahwa barang-barang ribawi itu terdiri dari emas, perak, gandum, jawawut. Jawawut ini sejenis gandum. Kemudian ada kurma dan garam. Nah, barang-barang ini yang teknis transaksinya diatur dalam jual beli. Ada yang masuk dalam kategori riba apabila masuk pada contoh-contoh tadi, dan ada yang tidak termasuk kategori riba apabila mengikuti cara-cara yang sudah kita bahas tadi. Baik, ini sedikit kita kembali perbedaan riba dan jual beli. Dalam Islam, riba dalam bentuk apapun itu diharamkan, sedang jual beli dihalalkan. Karena pada jual beli, barang yang diterima oleh penjual dan pembeli atau alat tukarnya itu senilai. Tapi kalau riba tidak. Contoh, ada yang jualan bakso ya. Dia membeli bahan dengan harga Rp200. Kemudian dia jual lagi dengan harga 300. Nah, ini kan ada penambahan Rp100. Tetapi kenapa tidak disebut dengan riba? Nah, ini karena ada harga bakso tadi ya, ditambah proses pengolahan. Nah, membutuhkan biaya pengolahan juga. Maka jadilah harga jual bakso yang 300 tadi. Sedangkan kalau riba itu tidak ada proses pengolahan. Jadi kalau uang yang dipinjam itu Rp1.000, yang dikembalikan harus Rp1.000. Kalau ditambahkan 1.100, hanya penambahan saja, merugikan sebagian pihak dan menguntungkan sebagian pihak. Inilah yang disebut dengan riba. Selain itu alasan lain ya, jual beli itu memiliki resiko kerugian bagi penjualnya. Kalau barang yang sudah dia usahakan, yang sudah dia jual itu nggak laku, dia akan rugi. Nah, jadi dia harus berusaha untuk menghindari kerugian ini. Sedangkan kalau uang atau bunga itu enggak ada ruginya. Tidak ada resiko kerugian bagi yang meminjamkan atau yang memiliki uang. Tetapi bagi peminjamnya, dia akan memiliki resiko terus merugi kalau tidak mampu untuk membayarnya. Nah, di sini yang disebut dengan riba. Hanya merugikan satu pihak saja dan hanya menguntungkan satu pihak saja. Baik, selesai sudah pembahasan kita terkait dengan riba. Silakan hasil resum Anda masing-masing dicermati lagi dan bersiap untuk mengikuti kuis di tahap berikutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.